Mas Emir kan tahun lalu baru menyelesaikan PhD-nya di University of Queensland ya, Australia ya Mas Emir ya, Mm, betul ya. Oke, dan tesisnya tentang Papua ya Mas Emir ya. Iya, Mm-mm. Ini sebetulnya saya pengen banget nih baca tesisnya tapi masih embargo nih. Jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak ya di podcast kita ini ya tentang tesisnya Mas Emir nih tentang masalah Papua. Oke, jadi gini Mas, gerakan protes terhadap kematian George Floyd ya dengan tagar Black Lives Matter di Amerika Serikat kan kemudian diamplifikasi nih Mas di Indonesia dengan gerakan Papuan Lives Matters untuk menyampaikan pesan tentang kecenderungan rasisme yang terjadi antara sebagian masyarakat Indonesia ya, sebagian masyarakat Indonesia mm, dengan masyarakat Papua. Cukup mm, ramai khususnya di Twitter nih kan tagarnya, disertai juga tentunya dengan debat-debat kan apakah memang seperti itu yang terjadi di Papua. Ada juga yang kemudian menimpali dengan All Lives Matters gitu kan, ya cukup ramai lah gitu ya. Tapi mm. kemudian saya melihat bahwa memang momen ini dipergunakan untuk teman-teman yang berjuang memang untuk advokasi hak-hak sipil teman-teman Papua maupun yang memang secara terbuka mendorong kemerdekaan Papua untuk kemudian itu tadi mengamplifikasi pesan ini dan menyamakannya dengan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat saat ini gitu Mas Emir ya. Nah selaku Hmm, peneliti masalah Papua kurang lebih berapa 4 tahun terakhir ya pastikan intensif sekali ya, risetnya tentang Papua. Gimana sih Mas memandang masalah ini terutama dikaitkan dengan sistemik dan institutional racism di Papua? oke, makasih. Gini, sebenarnya yang kita tuh kan banyak salah paham ya soal Mm-mm. Papua, terutama Oke. di pasca pasca reformasi atau terutama setelah pemberlakuan Undang-Undang OSUS. Mm-mm. Kenapa kita banyak yang salah paham? Karena eh, sebenarnya kalau dari ya pokoknya dari hasil penelitian Mm-mm. saya lihat bahwa problem tuntutan kemerdekaannya Papua. Jadi problem tuntutan kemerdekaannya Papua itu sudah bergeser dari dari dulu dari awalnya awalnya uh, yang namanya merdeka itu adalah identik selalu lepas dari Indonesia. Oke. Kemudian Mm-mm. dia bergeser menjadi problem bahwa dia Papua boleh merdeka, tetap Mm-mm. merdeka, tapi merdeka dalam Indonesia. Nah, Oke. cuma karena banyak yang nggak tahu uh, banyak yang nggak nggak tahu dan nggak mencoba juga kemudian mencari tahu Mm-mm. ketika kenapa Papua itu masyarakat Papua itu menerima terutama elit itu menerima undang-undang Otsus. Mm-mm. Menerima tuh kan bukannya karena dia dikasih sama Jakarta, enggak, tapi sepakat untuk bernegosiasi bahwa ya oke, masyarakat Papua diberlakukan undang-undang Otsus. Nah, Mm-mm. nggak ada yang banyak yang tahu di situ, akibatnya setiap ada tuntutan yang namanya kumandangan mengenai yang namanya uh, merdeka, Mm-mm. ya udah selalu kemudian diidentikan dengan separatis, bahkan Kedaulatan ya. Mm-mm. kedaulatan. Padahal Mm-mm. ya bahkan saya waktu penelitian sendiri ketemu beberapa orang, bahkan teman-teman dari Indonesia tuh saya tanya apa sih sebenarnya arti kata merdeka. Mm-mm. Bahkan orang politiknya sendiri juga nggak paham arti kata merdeka. Mm-mm. Jadi merdeka tuh selalu diidentikan dengan separate. Padahal Mm-mm. di konteksnya Papua harus dipahami dulu bahwa mereka ya selama ini memang nggak merdeka. Oke. Mereka merasa nggak merdeka. Nggak Mm-mm. merdeka tuh dalam artian apa munculnya kekerasan kekerasan secara sistemik. Jadi Oke. negara Iya. juga Mm-mm. awalnya katanya boleh ditarik tidak ada yang namanya daerah militer, tapi tetap seakan-akan di sana tuh masih dalam Mm-mm. Mm-mm. memberlakukan darurat militer, Mm-mm. yang akibatnya ya masyarakatnya sendiri nggak merasa merdeka jadinya. Oke. Jadi tuntutan, jadi itu apa namanya, konsepsinya dulu mesti dipahami, terus permintaannya juga harus dipahami juga apa gitu loh. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kita baru mendengar kata merdeka tuh udah ya orang Jakarta udah panik, Iya, iya, betul. terus
Belum lagi kalau udah pakai buzzer-buzzernya kemudian ikut panas-panasin hingga akhirnya ya udah kita setiap mendengar kata merdeka dari orang Papua tuh udah kayak orang panik sendiri ya, wah ini negara mau lepas. Bahkan minggu lalu saya ketawa-tawa ada orang Kemenlu, ya saya sebut aja Kemenlu karena masalah ke Papua kan berhubungan dengan urusan luar negeri, posting video yang intinya propaganda yang ya lagi-lagi propaganda, namanya propaganda ya berarti lebih cenderung informasi lebih sepihak kan, yang bilang bahwa ini gerakan Papuan Lives Matters ini di spin menjadi menjadi separatism atau separatis movement. Ya terus saya di grup itu saya balikin aja, tenang aja lah, nggak ada kok yang ingin Papua lepas dari Indonesia. Kalaupun kita kritisi tentang kelakuannya negara state aparatus di Papua terhadap masyarakat di sana, bukan berarti kita anti Indonesia, pengen mereka lepas kan. Kita kan cuma mengkritisi apa yang terjadi, perilaku state aparatusnya, bukan meminta state aparatus keluar dan membiarkan Papua kemudian lepas dari Indonesia. Seperti itu yang mesti dipahami dulu. Tapi Mas Emir sendiri melihat bahwa memang terjadi sistemik dan institusional rasisme ini, Mas? Pada akhirnya masih, karena dominasi negara di sana, artinya dominasi negara itu dominasi state aparatus, terutama dalam konteks yang aparat keamanan, itu sangat dominan sekali di sana. Dan ya kalau dalam berbagai logikanya pola gerakan separatis di Indonesia, termasuk kasusnya Aceh yang saya pelajari kemarin, sempat saya pelajari juga yang Aceh ini. Sebenarnya separatisme munculnya awalnya dari gerakan mereka kan karena ketidakpuasan terhadap perilakunya pemerintah pusat, nggak melulu kayak identitas, tapi itu awalnya dari perilaku yang aparat, bukan perilaku pemerintah pusat yang sangat sentralistik ketika menerapkan praktek-praktek pemerintahan, hingga akhirnya pemerintah lokalnya atau masyarakat lokalnya mudah terprovokasi untuk ya udahlah kita bikin kita lepas aja lah dari republik ini. Kita bisa ambil contoh misalnya Aceh, terus kita bisa contoh waktu kasusnya Jogja, waktu kasusnya Undang-Undang Jogja mau diberlakukan, kan bertarungnya adalah ya udahlah kalau kayak gitu, ada sempat muncul isu dengan ya udahlah kalau kayak gitu kita lepas aja dari Indonesia. Itu kan hal yang biasa. Cuman Papua ini unik karena apa sih yang ada di Papua? Ada emas, ada minyak bumi, gas, yang emas ya kita udah tahu, Freeport, ya di Grasberg, yang kemudian sekarang dikelola Freeport dari tahun 67. Di Bintuni ada gas alam yang dikelola oleh BP. Terus belum lagi yang lain. Terus dulu waktu zamannya Aceh, ributnya awalnya kenapa? Kan gas juga. Hingga Hasan Tironya dalam tanda kutip memutuskan untuk bikin gerakan Aceh Merdeka kan karena tendernya pipanisasi gas dari Arun kan. Jadi ya problem dominasi pusat di daerah yang mereka akhirnya membuat mereka nggak puas, dan sampai sekarang bukan nggak berusaha, pengen diselesaikan tapi caranya tetap sama, pengen tetap pusat tuh kalau bisa dominasi di daerah, sementara Papuanya sendiri atau mungkin di kasus Aceh, tapi yang ini fokusnya di Papuanya sendiri sudah punya namanya Undang-Undang Otsus. Jadi ya perilakunya itu yang belum
ingin dominasinya sifat dominasi dari aparat pemerintah pusatnya aja yang akhirnya ya orang di daerahnya juga marah. Oke. Oke, berarti dengan kata lain faktor identitas ini sebetulnya hanya di permukaan, sedangkan faktor struktural yang lebih dominan di sini gitu ya Mas Emir ya, dihubungkan dengan sistematik atau institutional racism ini gitu ya. Sekarang gini, yang paling mudah untuk untuk membuat konflik itu kan adalah ya bawa aja identitas. Tapi kan problem utamanya tetap problem ekonomi politik, bukan akses to natural resource lah yang utamanya. Bahwa dia membawa isu kemudian akhirnya ini pendatang dan orang lokal, itu juga terjadi kok. Nggak hanya kita bicara Papua ya, tapi bicara keseluruhan Indonesia dengan ini ada pendatang nih, bahkan yang di kawasan di Sumatera juga begitu, di Jawa juga begitu, ada pendatang ya mereka akan dianggap sebagai ancaman. Nah, tinggal apakah masalah pendatang ini kemudian melakukan dominasi yang secara berlebihan atau enggak? Kalau dianggap dia bisa bernegosiasi dengan masyarakat lokal, kayaknya enggak akan tuh dibawa secara masif yang namanya politik identitas. Ini kan memang kemudian diangkatnya tentang rasisme yang sistemik dan terinstitusi ini kan salah satunya dipicu oleh ini loh Mas Emir, kan ada beberapa aktivis pergerakan Papua ya, terutama juga dari mahasiswanya yang kemudian diproses secara hukum, kemudian dianggap tidak mendapatkan keadilan gitu kan, karena vonisnya dinilai sebetulnya lebih berat gitu dari yang mereka lakukan gitu kan, seperti itu. Dan juga mungkin dikaitkan dengan ya bagaimana teman-teman Papua ini kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang sama lah ya dalam berbagai aspek kehidupan gitu, seperti dalam pendidikan, dalam hal-hal politik, ekonomi dan lain-lain kan. Jadi kemudian didasarkan pada rasnya ini mereka kemudian mengalami diskriminasi yang sudah terlalu panjang gitu loh. Jadi kalau menurut Mas Emir sendiri sebetulnya ya lagi-lagi underlying faktornya adalah ekonomi politik ya, tapi kemudian dibalut dengan unsur identitas itu tadi ya Mas ya, dengan kata lain bahwa sebetulnya ini pun terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia gitu kan ya, dengan konteks yang berbeda saja gitu ya. Iya, jadi gini misalnya kayak kasusnya yang tujuh ya yang lagi mau disidang di lupa saya di daerah di Kalimantan tuh kalau nggak salah, yang gara-gara aksi tahun lalu itu. Ya memang keadilan ini problem ya, bukan problem ini lagi-lagi menjadi besar karena orang Papua itu aja. Bahwa problem ketidakadilan tuh juga sama di Indonesia juga kita lihat wilayah lain di Indonesia yang favor to ke rejim itu ya nggak terlalu banyak diusik-usik lah, dibawa ke ranah hukum. Tapi giliran lihat aja kayak kritiknya, ada yang kritik misalnya orang-orang yang dekat dengan rezim atau bagian dari rezim itu sendiri dikritik, ya pasti kena hukuman. Jadi saya nggak bilang kemudian ini wajar. Memang anomali ini bukan hanya menimpa orang Papua, anomali ini menimpa orang yang tidak dekat dengan rezim, udah itu aja. Ya sayangnya yang menjadi besar sama ya, saya pernah wawancara waktu zaman Pilpres itu, saya pernah wawancara yang mati mungkin 1-2 orang di Papua, tapi kata orang ini adalah, kata elit ini adalah ya karena orang Papua makanya peristiwanya menjadi besar. Padahal saya bilang, loh apa bedanya dengan yang mati di Pulau Jawa 1-2 karena ketidakadilan, misalnya perilaku state aparatus yang brutal. Misalnya kayak kasusnya waktu kasusnya jamaah Ahmadiyah yang istilahnya ketidakmampuan untuk menjaga untuk melindungi jamaah tersebut ya, minoritas di sana. Sama aja saya bilang gagal. Ya tapi jawabannya ya karena kita orang Papua. Oh ya sudah, artinya saya nggak bilang orang Papuanya salah, tapi ya karena mereka menganggap mereka selalu menganggap
orang Papua itu menjadi korban. Dan waktu di pertemuan saya dengan teman-teman Papua pas Januari kemarin, saya bilang ke mereka, ya kalau bicara ketidakadilan, ya nggak usah ngomong orang Papua, masyarakat lain di luar Jawa, jangankan Jawa, kalau Jawa kita akan berdebat lagi ya, tapi di luar Jawa juga mengalami yang namanya ketidakadilan. Cuman ya kita harus mengatakan bahwa ini problemnya bukan problem ketidakadilan terhadap orang Papua, tapi ketidakadilan terhadap ya antara seluruh wilayah, antara mungkin pada akhirnya ke zamannya mungkin udah dimunculin dari zamannya peristiwa PRRI ya, PRRI Permesta, bahwa ketidakadilan antara Jawa dan non Jawa. Harusnya mesti kita mesti pikirkan itu nih problem ketidakadilan antar wilayah hingga sebenarnya sudah mulai diselesaikan dengan yang namanya desentralisasi. Tapi kemudian ditarik lagi kan, kasusnya kemarin tadi barusan teman saya kontak di kasusnya kasusnya undang-undang minerba yang revisi itu sepertinya ingin menarik peran pemerintah daerah dalam ya izin investasi di sektor mineral dan batu bara. Jadi tarik menarik antara pusat dan daerah bukan hanya konteks Papua, tapi untuk seluruh wilayah Indonesia itu ya memang sampai sekarang belum hilang gitu loh. Pusat tuh maksudnya orang-orang yang dekat dengan rezim di Jakarta itu akan terus berusaha dominasi. Tinggal kita mau pakai isu apa ya. Kalau bagi orang-orang luar Jawa sih ya pakai aja politik identitas. Akhirnya kemudian ngarahnya ke nanti kan ya lagi-lagi slogan yang dipakai kan NKRI harga mati ya, untuk dominasi dari akses sumber daya alam ini. Tapi kalau bagi orang di konteks Papua ini ya cenderung ya kalian mau menguasai aset kita kok, nggak mau bagi-bagi. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin gini ya kali Mas, bahwa ini tapi tadi menarik sih. Saya pikir memang narasi ini pun ya kita perlu mengembangkan narasi alternatif ini ya, karena kan kadang kita tidak bisa juga tidak bisa juga hidup dengan narasi tunggal gitu kan. Ya narasi alternatif ini ya bahwa memang ketidakadilan ini dirasakan oleh semua gitu kan, elemen masyarakat Indonesia gitu kan. Dan yang kita hadapi adalah sebuah sistem gitu yang sudah demikian berakar berpuluh-puluh tahun gitu. Dan bagaimana kemudian ketidakadilan ini terjadi, apakah didasarkan pada wilayah atau pada ras dan lain-lain ya, itu masalah lain lagi gitu kan Mas Emir ya. Tapi bahwa ini terjadi memang di seluruh penjuru negeri inilah yang harus kita pahami bersama dulu gitu kan, sehingga kemudian bisa dijadikan isu kolektif gitu. Walaupun tetap bahwa apa yang terjadi di Papua memang terjadi ketidakadilan atau ya banyak terjadi diskriminasi, itu juga harus diakuin, tapi bahwa ini pun harus kita lihatnya dalam perspektif yang makro, bahwa ini adalah isu nasional gitu kali Mas Emir ya. Iya, jadi gini, saya pernah tanya ini kembali ke konsep mungkin awal waktu itu saya sempat tanya ini ke teman-teman orang Papua yang waktu itu saya wawancara mengenai merdeka, definisi merdeka ini, yang saya tanya ke mereka, sebenarnya apa sih tujuan akhir kalian dari dengan merdeka ini? Terus tiba-tiba orang Papua ini menjawab, pasti di benak kalian lepas dari Indonesia kan? Ya, awalnya saya bahkan bilang iya. Terus itulah orang Jakarta selalu berpikirnya, bahwa ketika kita ngomong merdeka, ketika kita ngomong merdeka terus kalian selalu anggap lepas dari Indonesia. Padahal yang orang ini bilang, kawan ini bilang, kalian pikir emang kita mau seperti kejadian kayak Papua Nugini?
lepas dari Australia atau lepas mungkin dari ya dulu jajahnya Inggris kemudian jajahnya Australia. Emang kalian pikir kita mau pisah? Terus kita pisah, terus akhirnya mereka berkelahi sendiri di antara warga orang Papua Nugini-nya. Ya kita juga nggak mau. Dan kita tahu, dia bilang kita tahu risikonya kalau kita lepas dari Indonesia. Terlepas. Dan satu hal yang mungkin orang nggak sadar, dan mereka juga udah mulai sadar, lepas dari Indonesia masih ada Amerika loh. Papua itu masuk ke Indonesia bukan karena Indonesia loh, bukan hanya karena Indonesia aja loh, tapi karena Amerika. Orang mau bilang, saya kemarin sempat bilang sama beberapa teman di sana, kalian mau Papua jadinya seperti seperti Irak atau seperti Afghanistan, berkelahi di antara kalian sendiri, diacak-acak, yang untung siapa? Yang untung ya Amerika. Terus Freeport ini emang Freeport mau lepas atau Amerika mau lepas mau lepas begitu aja Papua dari Indonesia? Saya nggak yakin juga tuh Amerika mau lepas begitu aja. Sekarang yang diuntungkan banyak dari sekarang kan juga bukannya Indonesia, tapi Amerika dengan Freeport-nya. Tapi ya itu kan konsekuensi dari kontestasi atau pertarungan global saat itu yang kemudian berlanjut seperti ke sekarang, di mana waktu itu Indonesia meminta supaya Papua kembali ke Indonesia ketimbang ke Belanda, tapi kemudian Amerika minta kompensasi kompensasinya berupa pengelolaan tanah di pengelolaan aset di Grasberg. Nah, kan nggak sesederhana kita ngomong NKRI harga mati atau Papua harus lepas dari Indonesia ketika tahu konstelasi seperti itu. Ya saya sih setiap ketemu sekarang sama teman-teman Papua saya jelasin itu bahwa ya kalian juga tolonglah berpikir juga gitu loh, bahwa lepas itu juga nggak menguntungkan kalian juga. Apalagi yang ngomong teriak mau referendum, ya silakan aja referendum, tapi terus kalian mau lawan tuh Amerika, ya silakan kalau kalian bisa lawan, diacak-acak, kalian bisa kayak perang saudara. Nah, berapa teman yang cukup progresif yang ngerti bahwa problem ini bukan problem sesederhana lepas dari Indonesia terus udah mereka bisa nata negara sendiri, enggak. Itu mereka udah. Iya, itu tadi menarik sekali poinnya sih Mas. Redefinisi merdeka itu tadi ya, karena kan di kasus-kasus separatis kan itu tadi sepertinya ultimate goal-nya itu adalah membentuk sebuah negara sendiri gitu kan, padahal sebetulnya pada saat itu misalnya tercapai, rakyat di sana tidak juga berarti kemudian akan merdeka kan. Mungkin saja kemudian mereka akan masuk ke dalam jeratan oligarki baru, elit-elit baru ya kan. Dan itu tadi yang Mas Emir bilang, mungkin juga kemudian ada negara lain yang ikut campur tangan di situ gitu kan, dengan melihat bagaimana potensi negara baru ini yang masih belum stabil dan kemudian kekayaan alamnya cukup besar gitu loh. Jadi memang sepertinya wacana-wacana seperti ini juga perlu untuk terus disebarluaskan ya, untuk memperkaya diskursus itu gitu ya Mas Emir ya. Oke. Iya, sebenarnya kan bukan ada negara baru, tapi memang masih ada negaranya. Iya, oke. Sampai sekarang masih eksis di sana. Kemudian kita mau ngomong nanti kalian ada negara, enggak, sekarang negaranya masih ada, enggak keluar begitu, ada negara yang masih ada ini enggak rela begitu aja. Apa iya dia mau akan naif kita bilang kalau bilang kita nanti berdiri negara sendiri terus Amerikanya nggak terganggu. Coba sedikit sebenarnya saya jelasin dulu kenapa akhirnya Papua tidak jadi lepas dari Indonesia dari tahun di tahun 99 di tahun 2000 sampai 2001 itu hingga munculnya undang-undang khusus. Jadi ini salah satu elitnya yang cerita dan ada di tesis saya. Jadi waktu itu Papua memang benar-benar mau lepas dari Indonesia waktu zamannya Pak Presiden Habibie. Memang benar mau lepas dari Indonesia dan waktu itu sudah sedemikian kuatnya narasi untuk harus lepas dari Indonesia. Merdekanya tuh
sama dengan lepas waktu itu. Oke. Hingga muncullah kemudian Presiden Habibie kemudian menawarkan otonomi daerah, otonomi khusus dan ditolak. Kemudian muncullah sosok Presiden ya Abdurrahman Wahid waktu itu. Terus kemudian yang ini yang nggak banyak diketahui orang yaitu ketika kemudian di saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu memimpin, dia melakukan berbagai negosiasi dan berbagai memberikan berbagai konsesi kepada masyarakat Papua, elit Papua terutama dengan salah satunya adalah mengganti Irian Jaya menjadi Papua. Dan ada satu hal waktu itu yang ditanya, waktu itu saya dapat wawancaranya. Jadi salah satu elit ini diajak bukan salah satu elit, beberapa elitnya Papua waktu itu Presidium Dewan Papua diajak ketemu oleh Presiden Gus Dur di istana, dan itu dikonfirmasi oleh salah satu menteri yang ada di kabinet sekarang. Jadi diajak ketemu, waktu itu ditanya tujuan akhir kalian apa? Waktu itu saya agak kaget dengan jawabannya si salah satu elit ini, berpisah atau bersama. Terus saya bilang, loh merdekanya? Ya tetap merdeka, tapi berpisah atau bersama. Jadi dua opsi itu, berpisah atau bersama. Merdeka tetap. Nah, sama Presiden Gus Dur waktu itu dijawab, menurut elit ini, kalian lupakan kata merdeka. Kalian lupakan kata berpisah. Kita bicara dengan kata bersama. Makanya akhirnya dia bilang, waktu itu Presiden Gus Dur bilang, silakan kalian merdeka, tapi tetap di negara ini. Kalian boleh menggunakan bendera kalian, boleh nyanyikan Hai Tanahku Papua. Kalian boleh duduk lebih tinggi dari provinsi lain, termasuk Aceh juga boleh duduk lebih tinggi dari provinsi lain. Makanya muncullah undang-undang Otsus. Enggak, sebelum undang-undang PA kan ada undang-undang Otsus Aceh kan. Disitulah muncul yang kemudian ada satu faktor lagi waktu itu sempat ditanyakan adalah waktu itu Freeport kan mau direnegosiasi kan kontraknya. Nah, elit Papua ini kemudian ditanya oleh Presiden Gus Dur waktu itu, ini gimana dengan Freeport? Terus elit Papua ini bilang, ya akhirnya elit Papuanya sadar kalau Freeport lah yang membuat waktu itu Indonesia akhirnya ikut masuk di Papua, dan akhirnya ya elit-elit ini sadar bahwa ya nggak segampang itu lepas dari Indonesia, masih ada satu faktor lagi yang ada yang existing di sana, yaitu Freeport. Dan faktor ini yang mungkin nggak terpikirkan sama orang hingga akhirnya kita bicara mereka tuh hingga akhirnya mereka setuju bahwa ya udahlah kita merdeka di dalam Indonesia aja, ketimbang akhirnya kita memutuskan merdeka sendiri tapi lepas dari Indonesia akhirnya kita kemudian diacak-acak. Dia bilang waktu itu daripada akhirnya kita diacak-acak, perang saudara, dan akhirnya aset kita diambil juga, kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Dan lagi satu hal, sesuatu bisa merdeka, sebuah wilayah bisa merdeka kalau digerakkan oleh elit. Kalau nggak ada elit, saya nggak yakin tuh ada yang namanya kemerdekaan. Kita sebut, bahkan sampai Indonesia pun merdeka karena elit kan. Soekarno, Hatta, Tan Malaka, atau Amir Syarifuddin, atau siapa, sebutin Syahrir, Sultan Syahrir, itu kan elit. Waktu zaman Timur elit juga yang bikin Timur itu jadi merdeka kan. Ada Sanana, ada Ramos Horta, Aceh pun juga elit juga kan, Hasan Tiro. Dan Pak Semir tidak melihat keberadaan elit ini kuat di Papua ya? Saat ini enggak. Makanya berapa kali saya ditanya, ini sekarang gerakan orang pengen merdeka gimana? Ya biasa aja, semua orang boleh berteriak kok, punya kebebasan.
Tapi Oke. selama nggak Ya. dikoordinasikan oleh elit, ya nggak akan terjadi apa-apa juga. Oke. Oke. Oke, thank you Mas. Nah, ini sehubungan dengan tesis Mas Emir nih kan mengangkat tentang Otsus ya Mas ya. Kan Papua telah Hmm. menerima dana Otsus sejak tahun 2002 ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2001 ya, Undang-Undang Nomor Hmm. 21 tahun 2001 kan tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Namun kan banyak pihak memandang bahwa dana Otsus ini belum mensejahterakan ya mayoritas rakyat Papua. Ini kan persoalan yang hampir sama dengan yang terjadi di daerah eks-separatis seperti Aceh kan. Aceh juga Hmm. sudah mau habis gitu dana otsusnya, sementara banyak sekali kritik yang dialamatkan kepada para elit gitu bahwa dana otsus yang sangat besar ini juga tidak mampu mensejahterakan gitu rakyat Aceh. Nah, kalau menurut Mas Emil sendiri apa sih sebetulnya masalah dasar dari dana otsus ini Mas? Apa sih masalah dasar dari kegagalan dana otsus ini untuk mensejahterakan rakyat di daerah konflik? Ini ada setidaknya dua. Kalau pertama, Mm-mm. dana otsus, besaran dana otsusnya sendiri bagi saya juga nggak besar. Oke. Apa saya dengar sendiri dari elit-elit di sana, Mm-mm. iya pemerintah pusat tuh menganggap mereka tuh udah ngucurin Oke. dana besar dengan Oke. memberikan dana otsus sekian istilahnya sekian triliun. Triliun. Lupa gitu bahwa untuk bangun infrastruktur di Papua itu kan mahalnya gila-gilaan gitu loh. Satu sak semen itu di sana bisa 2 juta. Oke, oke. Di Pulau Jawa cuma 100.000, terus di Papua tuh bisa satu sak bisa 2 juta. Terus kita kemudian menyamakan begitu saya ya sebenarnya sama juga dengan Mbak Lia ini bilang katanya ya kita kan udah ngasih duit banyak. Iya, banyak tuh menurut siapa? Oke. Menurut kita kan yang hidup di Pulau Jawa. Oke. Terus terus dibilang kok nggak sejahtera? Nggak, problem korup ada ya, pasti ada. Tapi korup kan juga di mana-mana sama aja. Tapi apakah besaran yang disebut besar itu udah sama dengan besaran di Papua sama dengan besaran di Jawa? Itu kita harus redefinisi ulang juga. Oh, kita udah kucurin dana besar. Nah, itu yang mereka keluhkan. Terus satu lagi problemnya ya banyak memang yang bilang bahwa dana otsus itu kayak disebut jadi uang darah gitu loh. Jadi sebagai konsekuensi mereka nggak lepas dari Indonesia waktu itu, maka dikasihlah sejumlah dana, digelontorkan dana tanpa kemudian ada pertanggungjawabannya yang di sini kemudian harusnya kita mulai berpikir sebenarnya bagaimana sih mengefektifkan dana otsus ini. Jadi juga sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat juga untuk ngawasin. Bukan dibiarin dikasih uang kemudian dilepas begitu aja tanpa ada pengawasan dan kemudian kita bikin jargon bikin istilah propaganda atau kampanye seakan-akan pemerintah Papua tuh nggak beres, udah dikasih uang tidak banyak, capable untuk mengelola dana tersebut gitu ya. Padahal nggak dikasih arahan untuk bagaimana sih ngelolanya, seperti itu. Oke, jadi dua hal ya Mas, bahwa dari segi kuantitas sendiri sebetulnya tidak bisa dianggap cukup besar gitu ya untuk bisa melakukan pembangunan yang komprehensif di sana, karena itu tadi kan perbedaan harga dan lain-lain gitu yang berbeda dengan di Jawa. Dan satu lagi adalah sebetulnya dibutuhkan pengawasan yang terus-menerus ya dari pusat ya. Iya, dan emang sih Mas menarik, ini juga terjadi di kasus Aceh kan. Ya kita tahu kan mantan gubernur Irwandi waktu itu kan akhirnya tertangkap oleh KPK karena diduga melakukan penggelapan dari bagian dana otsus itu gitu loh. Nah, wacana yang berkembang pun sama kan, bahwa bagaimana gitu kepala jajaran pemerintah daerahnya sendiri tidak bisa mengelola dana ini dengan baik gitu. Tapi dari wawancara juga yang saya lakukan itu memang
banyak juga gitu demand dari masyarakat sipil bahwa ya pemerintah pusat nggak bisa lepas kayak gini aja gitu kan, mereka juga perlu arahan gitu kan, perlu guidance yang sangat jelas bagaimana kemudian dana ini bisa dimanfaatkan secara optimal gitu loh. Jadi Mas Emir ngelihat ada semacam framing nggak sih ya? Jadi terlihat ya ada framing bahwa oke, gue udah kasih lo duit gitu kan, gede nih duitnya gitu. Tapi lo sendiri nggak bisa ngurus dengan becus gitu kan? Mungkin seperti itu ya Mas Emir lihat. Jadi apalagi ujung-ujungnya sentralisasi lagi kan? Oke, iya. Dan satu hal lagi, ini mengenai dana outsource. Mungkin di Aceh saya nggak tahu cara ininya, tapi ini yang di kasus yang Papua. Memang dalam prakteknya itu ini menurut berdasarkan beberapa cerita dari beberapa orang, bukan hanya dari satu orang, tapi dari beberapa orang bagaimana mereka menggunakan dana outsource. Iya, memang mereka akui itu nggak istilahnya dalam konteks akuntansi atau keuangan modern, sistem keuangan modern itu nggak benar. Jadi gini, ada problem. Saya dengar sendiri beberapa kali cerita dari orang yang berbeda, tapi polanya sama. Jadi mereka dapat dana outsource, entah itu bupati, entah itu gubernur, dapat dana outsource. Ada yang kemudian kita lupa bahwa di Papua yang namanya kepala daerah itu dianggap sebagai kepala suku kan? Iya. Artinya kayak di dalam istilahnya MIKDAL itu adalah local strongman, atau di konteksnya SIDAL itu local bosses kayak gitu, atau mungkin bisa juga local oligarch, tapi ini lebih ke dia dijadikan local strongman juga di samping dia local leader sebenarnya, tapi kemudian dijadikan local strongman, dijadikan kepala suku. Dan kepala suku ini punya kewajiban untuk dia mengayomi kan, termasuk dalam bentuk dana kan, mengayominya. Dan mereka itu benar-benar dipalak dalam tanda kutip sama warganya. Jadi ada salah satu bupati bahkan datang rumahnya itu, makanya akhirnya dia juga jarang di Jakarta, di Papua, di wilayahnya di Papua, terpaksa kabur dari Papua itu gara-gara hampir setiap hari rumahnya itu didatengin sama warga untuk dipalakin, dimintain uang, terus sampai gubernurnya juga bahkan, Bapak, anak saya sakit, Bapak, butuh bantuan, kasih duit. Bapak, anak saya tidak bisa sekolah, butuh bantuan lah. Karena dia seorang kepala dianggap sebagai suku, dikasih uang. Uangnya dari mana? Ya, kita nggak usah bicara uangnya dari mana, ya udah jelas. Uangnya nggak mungkin uang yang bisa dihitung secara akuntansi. Tapi problemnya, apakah itu korupsi? Betul. Kita secara akuntansi, iya kita akan bilang itu korupsi, penggunaan dananya nggak akuntabel. Tapi duitnya kan lari ke mana? Ke warganya juga. Bahwa kemudian ada problem bilang, ya ini orang Papuanya mungkin malas. Ya kita kan juga nggak bisa menyederhanakan seperti itu gitu loh. Tapi yang kita kemudian harus meredefinisi lagi, korupsi itu seperti apa? Apakah itu korupsi? Bahkan mungkin nanti setelah mereka udah tidak lagi berkuasa, ya kembali miskin lagi si kepala daerah ini. Ini bukan karena dimiskinkan ya, tapi ya karena memang nggak punya apa-apa. Karena benar-benar dimanfaatkan sama si warganya, dan akhirnya kan kita jadi ketawa sendiri. Ini kok iya duitnya mereka dimakan sama kepala daerah, tapi kemudian kita tidak pernah pahami bahwa mereka mendistribusikan si uang itu gitu loh. Nah, tapi kita secara buku secara keuangan modern kan bilang itu korupsi. Betul. Iya. Nah, yang seperti itu yang mesti dipahami juga. Iya, menarik Mas, menarik. Itu jadi itu kan semacam pola patron klien ya. Ya itu tadi kan local strongman gitu, dan kemudian akhirnya dana outsource itu ya dipakai untuk kemudian membuat pola ini berjalan gitu kan, yang tentunya kita nggak bisa mengukur itu, tadi Mas Emir bilang nggak bisa kemudian semuanya dilihat lewat keuangan modern gitu kan, sistem pengelolaan keuangan negara yang modern gitu ya. Jadi hal-hal ini harusnya dikonsiderasi ya, betul-betul Mas. Seperti di Aceh juga kan gitu kan, gimana pemuka-pemuka GAM kan juga harus dalam tanda kutip menyantuni anggota-anggotanya yang udah nggak bisa perang lagi gitu kan. Ini yang ya, memang kan harus itu kan semacam beli kuasa. Betul. Ya kalau bicara beli kuasa,
gak usah ngomong di Papua, di Jakarta juga melakukan hampir setiap pemilu kita beli elit-elit juga beli kuasa kok. Iya, oke. Pakai dana apa? Bansos kah yang Iya, lebih betul. legal. Tapi sama kan Iya. patternnya yaitu Betul, beli betul. kuasa. Betul. Oke, Mas. Cuma memang karena di daerah konflik aja, jadi kemudian kelihatannya agak berbeda ya. Pada praktek-praktek ini sebetulnya terjadi di hampir di setiap daerah di Indonesia. Oke. Nah, tadi Mas Emir udah sempat menyinggung tentang para pendatang nih, Mas ya. Sebetulnya kan banyak nih pendatang di Papua kan yang sudah hidup cukup lama kan di Papua kan, sudah berpuluh-puluh tahun gitu, dan kemudian sudah juga mungkin terjadi kawin campur dan lain-lain gitu loh. Tapi saat tertentu kan mereka juga terkadang terlibat dalam konflik horizontal. Yang terakhir itu kan insiden Wamena ya, Mas Emir ya. Jadi menyebabkan banyak sekali pendatang dari Sumatera Barat gitu. Kemudian ya tentunya dari Pulau Jawa, berbagai area di Pulau Jawa dan juga Sulawesi itu harus meninggalkan Papua, dan saya belum update lagi apakah mereka sudah kembali atau belum gitu kan. Nah, masalah pendatang ini kan juga hal yang sensitif gitu ya. Boleh nggak Mas Emir jelaskan nih gimana sih sebetulnya posisi para pendatang ini Mas di Papua? Sebenarnya mereka tuh nggak ada dua hal. Kalau yang bagi orang Papua yang skillful itu tidak, bagi mereka tidak masalah. Skillful ya. Jadi artinya mereka juga butuh yang namanya pembangunan, mereka butuh yang namanya peningkatan building capacity, mereka juga perlu. Mereka sadar kalau Human Development Index-nya itu juga nggak salah satu yang terendah di Indonesia. Mereka butuh yang itu, mereka akui itu. Tapi yang sering yang mereka kadang-kadang yang menjadi mereka kesal itu yang kemudian muncullah isu pendatang dan orang OAP, yaitu ketika Mboya, kata mereka, Mboya kuli itu juga jangan didatangkan dari luar. Masa sampai urusan yang urusan ngangkat batu aja masih orang luar juga yang ngambil gitu loh. Terus itunya itu juga mungkin kan sama dengan kasusnya TKA yang betul. Di wilayah lain kan sebenarnya sama aja polanya. Nah itu yang mereka mereka tuh khawatirnya ya kalau kayak gini ceritanya terus kita cuma nonton, jadi penonton aja di antara di antara para istilahnya di antara aktivitas-aktivitas ini kita cuma jadi penonton, bukan pelaku aktif gitu loh. Nah, kalau orang menganggap orang Papua malas atau mungkin dianggap bodoh, saya pikir ini bukan problem orang Papua aja kok. Orang lokal yang didatangi oleh para pendatang, daerah manapun yang didatangi oleh pendatang, itu kan akan muncul ancaman merasa ancaman seperti itu kan. Karena apa? Bagi saya orang pendatang nyawanya kan harus 1,5, boleh 1. Kalau nyawanya 1 ya kalah dia dengan penduduk lokalnya kan. Mereka punya aset di sana. Nah itu memang udah ada gitu loh. Kalau itu akan selalu ada yang namanya pendatang atau pendatang dan non pendatang. Cuma kalau bicara apakah mereka memusuhi seperti kasus di Wamena, ya saya juga dapat info pelaku yang Wamena kan sebenarnya juga bukan orang di Wamena, orang dari luar Wamena yang mereka juga bingung siapa yang ngedrop hingga datang ramai-ramai tiba-tiba membakar bahkan kemudian membunuh. Sebab bagi mereka nggak mungkin saudaranya mereka, tetangga mereka sendiri mereka bakar, pasti akan muncul dendam kan di antara mereka. Ini kan juga sama dengan kasusnya di Amerika kemarin ketika aksi pembakaran, yang melakukan pembakaran atau looting juga kan bukan orang penduduk lokalnya kan, datang dari luar kan, untuk kemudian ya mungkin dari suburb atau dari mana, tapi bukan dari mereka, di antara mereka kan. Artinya tidak sesederhana itu juga kita bilang bahwa antara pendatang dan non pendatang menjadi sumber konflik di antara di antara masyarakat gitu loh. Tapi cenderung kalau udah berdarah-darah gini harus dilihat lebih jauh lagi. Jangan-jangan orang dari luar lagi. Ya sama lah waktu zaman krisis 98 dulu. Apa iya orang Jakarta
waktu di Tasik, apa iya orang Tasik yang melakukan, orang Tasiknya justru melindungi. Nah, ya, cuma kan yang mereka nggak bisa hindari itu tiba-tiba udah chaos, pasti ada orang yang manfaatin juga. Oke. Jadi di luar konflik-konflik yang dengan kekerasan dan berdarah-darah seperti itu, menurut Mas Emir sebetulnya ya hubungan antara orang asli Papua dengan pendatang cukup baik ya. Ya kalau untuk ya itu tadi mereka sebetulnya tidak keberatan apabila para pendatang itu memang mengisi pos-pos yang membutuhkan skill yang tinggi gitu kan ya, karena mereka pun bisa belajar gitu kan, sama-sama belajar di situ. Tapi kemudian mereka berkeberatan apabila semua pekerjaan itu diambil gitulah ya oleh pendatang-pendatang ini gitu kan. Dan komunikasinya sebetulnya sudah berjalan dengan cukup baik kali Mas ya, antara penduduk lokal itu dengan orang asli Papua sendiri ya. Mereka juga tahu kok yang memajukan itu adalah orang-orang Bugis, yang memajukan kawasan-kawasan pantainya ya orang-orang Bugis kan kebanyakan dari etnisnya Bugis yang udah lama ada di sana, dan mereka ya kalaupun dibilang mereka merebut, dari dulu juga mereka udah ada di situ. Dan ya kalau bicara bicara iri, bicara kemudian ada ketidaksenangan, ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Sama aja dengan orang Cina di Australia, tetap aja yang kaya bakal akan yang lebih daripada orang bulenya akan yang Kaukasiannya pasti akan diserang dengan isu wah ini kuning melakukan invasi, sama aja seperti itu gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Mas, dikaitkan dengan profesi Mas Emir sebagai jurnalis nih. Nah, salah satu kritik utama terhadap permasalahan Papua kan katanya terbatasnya akses bagi jurnalis ya, khususnya jurnalis asing nih. Nah, sebagai jurnalis sendiri gimana sih Mas Emir memandang hal ini Mas, tentang akses bagi jurnalis ini, dan bagaimana sih sebenarnya peran jurnalis dalam memberikan pemberitaan yang seimbang nih tentang Papua? Ini agak dilematis juga ya. Kita juga yang di Jakarta juga wartawan juga kebiasa untuk menerima satu info yang tunggal, narasi. Kita kan juga senang juga akhirnya, kayak senang sekali menerima narasi tunggal, jadi hanya mengandalkan press release. Jadi tanpa dicek langsung, nggak tanpa riset lanjutan gitu ya. Nggak di cross check ke orang Papuanya. Jadi kalau di konteks Papua ya, mungkin sama juga waktu kasusnya Aceh. Jadi semua hanya narasi datang dari kalau di konteksnya Papua datang dari Kodam, dari polisi. Nggak pernah ditanya benar nggak sih dari warga setempat bahwa konflik itu yang misalnya dalam kasus OPM gitu loh, benar nggak sih emang sekarang jadi KKB kan, bukan OPM lagi, jadi KKB, benar nggak sih itu KKB yang melakukan, atau ya bagi banyak elit Papua juga udah bilang ini KKB ini kan kayak OPM jadi-jadian itu adalah ada yang membuat beternak, namanya beternak OPM supaya ya mungkin Mbak Lia juga tahu di kasusnya Aceh sama kan, bahwa dengan beternak ini kan tetap ada pendekatan keamanan kan. Namanya pendekatan keamanan kan yang untung ya yang menggunakan pendekatan itu gitu. Setelah Timur lepas, kemudian Aceh juga lepas dalam artian lepas selesai konfliknya, Papua kan aset terakhir dari yang senang menggunakan pendekatan keamanan ini. Jadi ya sebisa mungkin pendekatan keamanan ini kan terus digunakan gitu loh, hingga akhirnya setiap ada kekerasan kita nggak kurang kritis, dan kemudian akhirnya dianggap ada berita kritis sedikit, kayak kemarin kasus di kampusnya Mbak Lia UI. Ada diskusi yang beda framing. Iya, nggak boleh ya, dilarang ya. Dilarang. Karena kita juga nggak biasa. Karena satu narasi ini, jangankan ini tadi kan mau mengkritik perilaku negara terhadap wartawan atau pemerintah terhadap wartawan. Nah, kampus saja juga sama kok. Melakukannya nggak ketika ada mencoba narasi berbeda, langsung panik, ya nuduh
bodoh. Jadi orang lain tuh nggak boleh lebih apa punya otoritas untuk menyebarkan informasi. Padahal nggak dicari tahu lagi sebenarnya nggak dicari tahu lagi sebenarnya untuk apa sebenarnya apa sih problem utamanya, bahwa kemudian kalau dibilang tadi yang saya bilang itu, kalau ingin ada yang lepas, pasti ada yang ingin lepas. Tapi kalau ingin lepas itu semua di wilayah Republik ini mungkin ada yang pengen lepas. Tapi apakah begitu lepas begitu aja? Saya pikir masa obrolan orang pasar mesti kita ladenin terus-terusan gitu. Kan capek juga Republik ini meladeni orang. Ya kita lagi ngomong berdua, tiba-tiba, oh ini kita dianggap subversif misalnya, gara-gara kita lagi membicarakan orang Papua ingin merdeka atau orang Aceh merdeka, kan ya nggak gitu juga gitu loh. Bahwa kritik kan tetap harus ada. Nah, begitu juga dengan kasus wartawan. Yang repotnya kan memang undang asing, apalagi yang kalau udah mengundang wartawannya dari negara tempat Mbak Lia sekarang berdomisili, terus juga ke induk semangnya, yaitu United Kingdom. Mereka kan sangat berkepentingan terhadap lepasnya Papua dari Indonesia kan. Tapi saya juga cuman juga kita harusnya menyiapkan juga bukan lagi narasi tandingan juga, bukan juga kemudian kita melarang mereka untuk membuat narasi, tapi kita juga harus siap membuat narasi tandingan. Jadi yang kayak sekarang kan malah yang ada jadinya single narasi tunggal, dan akhirnya melarang aktivitas yang sebenarnya memberitakan. Di satu sisi sebenarnya narasi pembanding ini kan cuman jadinya lebih menarik untuk kita juga kalau untuk berpikiran objektif bahwa oh iya ya, ternyata masih ada problem itu yang harus kita selesaikan, hingga supaya siapapun wartawan dari negara asing itu, dari negara lain juga tidak terus-terusan membuat narasi itu gitu. Tapi kita bisa jadi counter narasi, karena yang berita negatif itu kita selesaikan untuk sebagai bahan kritik kita untuk menyelesaikan problem. Tapi kalau jawabannya cuma sekedar NKRI harga mati, ya repot lah. Sama dengan Aceh, waktu Aceh juga. Pokoknya salah yang ngomong tentang bahwa tidak ada bahwa orang Aceh semua ingin bergabung dengan Indonesia. Ya kenyataannya tetap melakukan negosiasi kan di Helsinki-nya. Ya sebenarnya sih kalau saya yang konteks wartawan dan saya bisa akses ke teman-teman di sana, saya sih nggak terlalu khawatir orang asing itu bikin media asing membuat narasi yang mereka buat, karena kita juga bisa membuat counter narasi dan bukan dijawab dengan Papua bagian integral dari Indonesia. Ya terus itu bukannya nggak menandingi narasi namanya, itu sih hanya kita udah kayak taklid kan namanya, nggak melakukan kritik. Akhirnya kita nggak mau melakukan kritik terhadap diri kita sendiri. Lagi-lagi nggak usah. Kalau menurut saya sih, saya pernah ngomong ya salah satu petinggi di Republik ini gitu di Indonesia, yang bikin Papua lepas dari Indonesia tuh kita, maksudnya di Jakarta, itu yang akan bikin Papua lepas. Mereka nggak mau lepas kok. Kita nggak mampu jaga, ya udah berarti kita emang sengaja ingin melepaskan mereka. Tapi kalau kita bisa menjaga dengan baik, termasuk juga menyelesaikan konflik dengan baik, saya nggak yakin tuh mereka mau lepas. Dengan tadi konsekuensinya mereka akan berhadapan dengan negara yang sangat ekspansif dan sangat menyukai kekerasan untuk menyelesaikan konflik, yaitu Amerika. Silakan aja mereka hadapi. Nah, narasi tandingan atau narasi alternatifnya yang bisa diberikan oleh teman-teman jurnalis misalnya apa, Mas? Itu tadi ya, mungkin tentang konsep merdeka itu tadi ya, yang tidak harus selalu lepas atau membentuk satu negara sendiri, atau mungkin interaksi antara penduduk asli Papua dengan pendatang. Itu nggak sih, Mas, yang bisa ditawarkan gitu sebagai yaitu narasi lain selain Papua merdeka atau NKRI harga mati gitu loh oleh teman-teman jurnalis ini gitu. Ya bisa, cuma memang panjang sih prosesnya. Karena ya bahkan ini beberapa teman wartawan, mereka itu udah dapat statement dari aparat.
oh mereka ini udah bener-bener niat mau lepas dari Indonesia. Nah, lagi-lagi kalau dibuat satu narasi dari satu pihak, wah memang kelihatannya udah ngeri banget lah, kita akan kelabakan dengerinnya. Tapi saya balikin sederhana aja, ada elitnya nggak yang membuat narasi itu? Atau orang-orang di hutan doang? Ada elitnya nggak? Ya kalau nggak ada elitnya, saya nggak percaya. Saya bilang gitu aja. Kenapa? Ya saya pakai pendekatan elit. Kalau elitnya nggak teriak apa-apa, seperti waktu elit waktu tahun 99 sampai 2001 itu seperti Theis atau Tom Benal dan dan kawan-kawan itu bergerak. Ya saya nggak percaya akan terjadi yang namanya dibilang mau lepas itu. Oke. Dan lagi misalnya tadi waktu acara kemarin sama satu lagi, Papua diidentikan dengan kekerasan. Di pertemuan sekitar bulan Januari kemarin saya ketemu, saya udah dikasih tahu sama teman-teman Papua ini, nanti nih saya suruh moderator acara kan, dibilang ini acara bakal gusung nih, karena elit-elit ini udah datang untuk debat, mereka akan ribut. Tapi kemudian pas di acara itu saya bilang sama mereka, nada mereka tinggi, tapi saya ngomong ke mereka dan akhirnya saya bilang gini, kalau kita ingin menyelesaikan Papua, mulai sekarang kita gunakan cara yang intelek. Artinya apa? Kita perang gagasan aja terus. Kita perang gagasan terus. Kita kasih permintaan yang pemerintah Indonesia pusat tuh nggak bertarung di situ di permintaan itu. Tapi jangan pernah nyerang pribadi. Jadi kita menyerangnya gagasannya mereka. Jadi kita bertarunglah secara intelek, bertarunglah secara elegan, dan jangan pernah nyerang pribadi. Saya bilang gitu. Yaitu elit-elit dan udah tua-tua, ada pendeta Beni Giai segala macam. Terus akhirnya 7 jam acara itu nggak ada terjadi keributan sama sekali. Terus bahkan pendeta Beni Giai bilang waktu itu, ini Papua jadi neraka nih buat kita semua gini-gini. Kita ini provinsi begitu kaya segala macam. Ya kalau orang dengan bahasa yang provokatif, memang itu sangat provokatif. Ya saya balikin sederhana aja ke pendeta Beni Giai. Ya Pak, mudah-mudahan Papua dalam waktu dekat akan menjadi surga buat Papua. Udah nggak berani, pendetanya pendeta Beninya nggak mencoba untuk marah lagi karena saya mencoba turunkan tonnya. Terus sampai saya acara, alhamdulillah satu orang pendeta, satu orangnya pater bilang ke saya, aduh, terima kasih adik bicara luar biasa. Mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati adik sekeluarga saya. Yang dua-duanya dari yang Kristen dan yang Katolik. Saya bilang, lumayan dua agama mendoakan saya untuk masuk surga. Berarti saya pasti masuk surga. Saya bilang gitu. Udah dapat pass card nih buat masuk surga. Karena ada dua agama yang mendoakan saya masuk surga mungkin selain Islam. Iya, tapi tadi poinnya juga menarik ke Mas ya, itu tadi ya, narasi lagi tentang narasi kan. Kita menarasikan orang Papua dengan kekerasan, dengan itu tadi kan suara keras gitu. Tapi ya kalau kemudian ada narasi lain yang dibangun gitu bahwa sebetulnya dialog bisa dilakukan dengan kepala dingin seperti itu kan ya itu kan perlu juga diketahui oleh banyak pihak, dan itu mungkin ya bisa kita harapkan teman-teman jurnalis lebih banyak mengangkat hal-hal seperti ini gitu ya Mas Emir ya. Oke Mas Emir, udah hampir sejam nih ngobrolnya, nggak kerasa. Mungkin karena kita menekuni hal yang sama ya tentang masalah separatisme otsus gitu, jadi banyak banget yang bisa diobrolin. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi lebih banyak ya Mas Emir ya. Tapi untuk kesempatan ini thank you banget, sudah ada banyak sekali poin menarik yang pasti bisa bermanfaat buat pendengar podcast saya ini. Salam buat keluarga Mas Emir, tetap semangat menjalankan tugas nih sebagai wartawan maupun sebagai pengajar. Salam untuk keluarga di Jakarta dan sehat-sehat selalu. Thank you Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.